Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Telino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Pelagia Tamara dengan NIM 2210417631. Baiklah, pada pertemuan pertama ini saya akan membacakan hasil jawaban saya yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Adi Mursalin, SEMM, dengan mata kuliah yang diampu, yaitu pemasaran. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, langsung saja pada jawaban yang telah saya buat. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemasaran. Nah, pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa Anda perlu mempelajari pemasaran? Jawaban saya adalah agar saya mampu memahami ruang lingkup dalam pemasaran, seperti dampak pemasaran terhadap ekonomi, konsep manajemen pemasaran, pasar sasaran, bauran pemasaran, dan tugas utama pemasaran itu apa saja sih? Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaannya adalah, ada banyak sekali strategi pemasaran yang dikenal hingga saat ini. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu ada direct selling. Direct selling atau penjual langsung merupakan jenis strategi pemasaran di mana penjual akan menjual produknya kepada konsumen itu secara langsung. Nah, yang kedua, earned media. Nah, strategi ini dikenal juga dengan penjualan secara tidak langsung. Di sini menggunakan kepercayaan pelanggan serta hubungan baik dengan pelanggan sehingga perlu membangun brand dan membentuk image yang baik melalui media sosial. Yang ketiga ada point of purchase. Point of purchase atau POP merupakan strategi untuk marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Yang keempat ada internet marketing. Nah, strategi ini tentunya menggunakan kecanggihan teknologi. Dengan ini akan sangat mudah menyebarluaskan suatu produk lewat iklan di media sosial. Contohnya itu ada seperti TikTok, Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Nah, menggunakan media ini tentunya kita akan lebih mudah menyebarluaskan suatu produk kita melalui iklan di media sosial. Kemudian pertanyaan yang nomor 4. Jelaskan fungsi-fungsi pemasaran. Nah, yang pertama itu fungsinya adalah peningkatan penjualan. Fungsi pemasaran tentunya meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba. Semakin banyak aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang produk atau jasa terjual. Yang kedua, pengenalan produk. Pengenalan produk jadi salah satu fungsi dari pemasaran. Dengan adanya aktivitas pemasaran, maka produk akan lebih mudah dikenal konsumen. Yang ketiga, ada riset fungsi pemasaran. Dengan pemasaran, maka bisa diketahui secara detail target konsumen, sebaran konsumen, dan produk yang disukai konsumen. Maka kita mensurvei langsung kepada konsumen, atau kita terjun langsung lewat pasar, dan kita akan mensurvei langsung apa yang disukai para konsumen kita sendiri. Kemudian yang keempat ada kepuasan konsumen.
Strategi pemasaran tidak cukup dengan membuat produk berkualitas saja, namun terkait kepuasan konsumen, karena kepuasan konsumen akan menjadikan penjualan produk di masa mendatang akan bertumbuh. Nah, yang kelima ada kompetisi tujuan pemasaran. Tentunya sebagai kompetisi, untuk memenangkan persaingan, maka perusahaan harus melakukan strategi pemasaran dengan menonjolkan keunggulan dibandingkan produk pesaing. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan komponen pemasaran. Jawabannya ada 4. Yang pertama itu produk. Nah, produk adalah suatu bahan atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh suatu pabrik atau perusahaan untuk disebarluaskan. Yang kedua ada harga. Harga adalah jumlah yang rela dibayarkan konsumen demi sebuah produk atau jasanya. Yang ketiga ada tempat, yaitu merupakan penentuan serta pengelolaan berbagai saluran perdagangan. Artinya tempat digunakan untuk menyalurkan berbagai produk atau jasa. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah promosi. Nah, promosi merupakan unsur yang digunakan untuk membujuk masyarakat agar membeli produk atau menggunakan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu tadi jawaban saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam video ini. Untuk waktu yang telah disediakan, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata.